Di mana yang dulunya kita memiliki ubi yang banyak, jagung yang banyak, berlomba-lomba tanam sampai 1 hektar, 2 hektar ubi, jagung. Tetapi pengaruh corona terhadap petani. Karena corona, ubi tidak lagi dibeli atau harganya menurun. Yang dulunya harga 300, 200, sekarang tinggal 100 dan sangat susah untuk kita jual lagi. Harga jagung menurun. Dan begitupun dengan yang lainnya, semuanya menurun karena corona, dan semua petani kebanyakan atau orang-orang pun kebanyakan menyalahkan corona. Memang kalau kita mengambil dari segi kehidupan, dari segi yang terjadi, maka kita akan menyalahkan corona ini. Bahwa karena corona sehingga semua ini terjadi. Semua masyarakat berlomba-lomba menyalahkan, dan sangat sedikit di antara kita yang mengambil pelajaran dari corona ini. Kalau kita mau mengambil sisi dari negatifnya, maka semuanya akan negatif. Tetapi kalau kita mau mengambil dari sisi positifnya, maka akan banyak yang positif. Tetapi kalau kita mengambil sebagai pelajaran, sebagai proses di mana kita diingatkan oleh Tuhan tentang kesalahan-kesalahan kita, tentang cara berpikir kita, tentang ternyata Tuhan memberikan corona kepada kita semua masyarakat Indonesia dan seluruh orang-orang yang ada di dunia ini. Ternyata Tuhan memiliki banyak, menurunkan banyak, memberikan dampak positif yang banyak kepada kita semua. Sekarang Tuhan menunjukkan kita untuk dipaksa supaya tidak dapat berkumpul lagi kepada saudara-saudari kita. Sehingga itu menunjukkan kepada kita bahwa ternyata kita kurang yang namanya silaturahmi, kurang yang namanya menjalin hubungan. Di mana yang dulunya kita memiliki ubi yang banyak, jagung yang banyak, berlomba-lomba tanam sampai 1 hektar, 2 hektar ubi, jagung. Tetapi karena mahalnya harganya, kita bekerja siang malam sampai-sampai kita lupa kepada Tuhan yang telah memberikan kita rezeki ini, sehingga kita melalaikan perintahnya. Dan dari ini Tuhan menurunkan sebuah pertolongannya kepada kita semua untuk bisa kembali lagi kepadanya, untuk bisa mengingatnya, untuk bisa memperbaiki bahwa ternyata kita telah salah, kita telah melalaikan nikmat Tuhan yang diberikannya kepada kita dengan mahalnya harga jagung, harga ubi. Kita kini sadar bahwa ternyata semuanya bisa berubah dengan sekejap. Yang dulu kita tidak menghiraukan ibadah-ibadah, sekarang kita merindukan ibadah-ibadah, berkumpul dengan keluarga-keluarga kita, melakukan ibadah, melakukan silaturahmi. Kan kini Tuhan memaksa kita untuk tidak melakukannya, agar kita bisa belajar, ternyata saya telah lalai dari yang namanya bersyukur atas nikmat Tuhan. Kalau kita mau mengambil pelajaran ini sebagai pelajaran untuk hidup, maka kita akan mengalami ketenangan, maka kita tidak akan mengalami kesedihan, karena kita tidak menyalahkan corona, karena kita tidak menyalahkan Tuhan, tetapi kita menyalahkan diri kita sendiri. Itu semua kembali kepada diri kita semua, itu semua kembali pada kita masing-masing, karena semua orang berhak untuk memilih, kita semua berhak untuk memilih. Dan barang siapa yang baik pilihannya itu adalah mereka yang mengikuti cara Tuhan, adalah mereka yang selalu berpikir positif kepada Tuhan atas apa yang terjadi pada dirinya, karena yang terjadi di dalam diri kita adalah hasil dari diri kita sendiri yang menciptakannya. Ucapan positif, pikiran positif, itu yang akan mengantarkan kita kepada hal-hal yang positif. Tetapi kalau ucapan atau pikiran kita sudah negatif, maka tidak lama lagi kita akan mengalami hal-hal yang negatif. Semangat petani Indonesia,
Mari kita bersama-sama meningkatkan kualitas iman kita, kualitas usaha kita untuk bisa menunjukkan kepada Tuhan bahwa kita sebagai seorang hamba yang bersyukur dan akan memperbaiki dan akan belajar dari corona ini. Sangat banyak belajar dari corona ini. Belajar silaturahmi, belajar bekerja sama, belajar saling menyayangi, belajar bersyukur dan bersyukur. Yang dulunya kita berharap 300.000, sekarang tinggal 100.000 bahkan tidak dibeli. Sekarang kita bisa belajar bahwa setelah ini kita akan menjadi lebih baik.